suami sampai berani untuk memukul istrinya. Nah, mungkin salah satu faktor dari terjadinya pertengkaran antara suami dengan istri itu mungkin pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dengan saya di channelnya Burhanuddin. Pada kali ini insya Allah saya akan memberikan wawasan keilmuan yang ada hubungannya dengan pernikahan. Setiap manusia yang punya akal pasti membutuhkan pasangan hidup, karena Allah menciptakan manusia sudah ditentukan dan berpasang-pasangan. Nah, mengenai pernikahan menurut konsep Islam adalah melakukan suatu perjanjian ataupun akad untuk mengikatkan diri pada seorang laki-laki ataupun perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan lain dari pernikahan diantaranya satu, melaksanakan sunnah Rasul, yang kedua memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang ketiga penyempurnaan agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tujuan yang keempat adalah menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Yang keenam, memperoleh keturunan. Dan yang ketujuh adalah investasi di akhirat. Kemudian setelah terjadi pernikahan, maka yang menjadi pemimpin adalah suami. Di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah satu, menafkahi. Yang kedua, menggauli istri dengan baik. Yang ketiga, menjaga aib istri. Yang keempat, membimbing istri. Dan yang kelima, memperlakukan istri dengan baik. Yang menjadi pertanyaan kita semua, setelah terjadi akad, terjadi ijab kabul, mungkin dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada masalah ataupun tidak ada konflik, tapi berjalan dengan perjalanan waktu ataupun keadaan, maka antara suami dan istri sering terjadi percekcokan, bahkan sering terjadi pertengkaran, bahkan kadang-kadang suami sampai berani untuk memukul istrinya. Nah, mungkin salah satu faktor dari terjadinya pertengkaran antara suami dengan istri itu mungkin pertama diantaranya karena masalah keuangan. Yang kedua diantaranya masalah keturunan ataupun anak, kadang-kadang bisa menjadi penyebab terjadinya konflik antara suami dan istri. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka yang paling utama yang harus lebih sabar itu adalah suami. Mengapa? Karena suami sebagai pemimpin, sebagaimana tujuan ataupun di dalam tujuan pernikahan, yaitu untuk mencapai ataupun untuk meraih ketenangan. Nah, ketika suami misalnya tidak mampu untuk mengendalikan emosinya, bahkan sampai berani untuk memukul istrinya, sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali mereka yang gagal dalam hidupnya. Apa artinya? Kenapa sampai hal ini dikategorikan gagal? Jadi yang bagi suami yang berani untuk memukul istrinya itu bisa dikategorikan gagal karena
kita sudah mengetahui bahwa suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Sesungguhnya suami bertugas untuk menjaga rumah tangganya sehingga keluarga hidup harmonis, kemudian hidup damai, kemudian hidup tenang, tentram, tidak ada masalah yang sampai menimbulkan perceraian dan lain sebagainya. Maka ketika suami berani untuk memukul istrinya, maka ini dikategorikan sebagai suami yang gagal. Mengapa? Karena suami sebagai kepala keluarga. Mari kita lihat sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, ma daraba Rasulullah SAW khadiman wala imra'atan qattun. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul seorang pelayan atau tidak pernah sekali memukul wanita. Satu kali lagi dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul seorang pelayan ataupun wanita. Ini adalah sebagai tauladan yang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kebahagiaan yang akan terjadi di rumah tangga itu harus dibekali dengan ilmu, kemudian terutama bagi suami harus betul-betul sabar dalam mendidik istrinya sehingga betul-betul bisa taat, patuh, dan juga suami harus menjadi tauladan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang sudah menikah ataupun yang belum menikah harus betul-betul siap untuk memperjuangkan pernikahan. Jangan sampai terjadi perceraian ataupun terjadi konflik. Bahkan pesan dari Rasulullah ini, jangan sampai suami itu berani untuk memukul istrinya. Mudah-mudahan dari materi, terutama dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, dan mudah-mudahan kita dalam rumah tangga kita Allah selalu memberikan pertolongan, dan mudah-mudahan kita mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita sehingga betul-betul sesuai dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mempunyai keturunan, mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleh, sehingga anak-anak tersebut merupakan investasi untuk akhirat nanti yang akan bisa memberikan syafaat, ataupun ketika kita sudah meninggal dunia, anak yang soleh ataupun solehah bisa mendoakan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan ampunan, dan juga Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua sehingga pernikahan kita tetap langgeng. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.